Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Setelah kemarin muncul pidato dari Ibu Megawati ya di HUT PDIP ke-50, ini ada rekam jejak, yakni adu rekam jejak antara Ganjar versus Puan, siapa capres pilihan Megawati. Tetapi menurut pengamat politik bahwa yang selama ini ya pidato dari Ibu Megawati itu akan mengarah kepada Ibu Puan Maharani. Buktikan saja begitu kan. Karena pada hakikatnya Ibu Puan Maharani ya di satu sisi sangat diinginkan oleh masyarakat Indonesia menjadi wakil presiden atau presiden walaupun elektabilitasnya sangat rendah. Tetapi komentar-komentar netizen sangat pedas sekali di luar dugaan bahwa Ganjar dan Puan bukan prioritas dari Ibu Megawati. Tapi inilah sosoknya seperti ini. Ini dari netizen ya bahwa adu rekam jejak antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Sebagai pendukung Anies Baswedan saya tidak punya kapasitas untuk menilai, tapi kalau terpaksa diminta baiklah. Mbak Puan lebih realistis walaupun elektabilitasnya paling buncit. Sementara Ganjar walaupun elektabilitasnya tinggi, tapi elit partai PDIP sudah menelanjangi Ganjar. Wow, bisa jadi seperti itu begitu. Belajar dari pengalaman tidak akan mau lagi dihianati dan dikibuli. Masa enggak milih anak-anaknya sendiri? Ini pertanyaan publik begitu kan. Track record keduanya nggak ada yang mentereng, itu pendapat saya saja sih. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita. Tapi menurut saya pribadi bahwa Puan itu lebih layak daripada Pak Ganjar. Walaupun elektabilitasnya Pak Puan itu turun, tapi itu adalah elektabilitas berbagai survei begitu kan. Tapi magnet masyarakat itu belum tentu karena yang menentukan itu adalah rakyat bukan survei begitu. Kira-kira kan seperti itu. Hasil akhirnya diumumkan adalah jreng 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 Mega plus Erik. Udah pasti yang dipilih anak buahnya lah. Jika itu terjadi gue yakin gak bakal menang. Ini banyak sekali. Ya siapa bilang begitu kan. Karena inilah demokrasi kita begitu. Bahkan Ayan digadang-gadang menjadi salah satu calon juga kuat, itu Andika Perkasa masuk di situ. Katanya seperti itu. Tapi tunggulah pengumuman nanti begitu kan. Ini masih timbul pertanyaan begitu kan, siapa mereka begitu kan. Bahkan apakah di luar PDIP atau tidak, tetapi inilah kader, pastinya kader begitu. Yang pasti rekam jejak Mbak Puan yang lebih banyak dari Ganjar. Pilih anak atau pilih kader. Nah, kadernya sendiri itu Puan begitu kan. Kader partai PDIP, saya tegaskan, kader partai PDIP itu sendiri itu adalah Puan Maharani. Tetapi kalau Ganjar itu bukan kader, tapi itu adalah petugas partai begitu. Pak Jokowi juga petugas partai. Bilangnya begitu kan. Ini yang benar-benar kader itu hanya Puan begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Ini sama-sama punya kasus EKTP ya, cocok jadi presiden dan wakil presiden. Bu Mega masih punya hasrat jadi presiden lagi, itu feeling saya. Ngabalin cawapres wakilnya Giring. Ya tidaklah, ngapain kita harus mencapreskan Ngabalin begitu kan. Ngabalin itu menjadi calon presiden di media sosial, kira-kira seperti itu. Mau rakyat cerdas mah model begini nggak ada yang milih, ini banyak sekali. Bahkan ya di Jawa Tengah masih belum teratasi banjir-banjirnya sampai rakyat Jawa Tengah seperti ini begitu. Dan bahkan ya komentar netizen sangat pedas sekali bahwa di tahun 2024 ini akan sengit sekali pertarungannya. Bahkan PDIP sampai hari ini belum menunjukkan siapa menjadi calon presiden begitu kan. Sandingan aja lah langsung. Puan rekam jejaknya matiin mic, Ganjar rekam jejaknya Basnas untuk PDIP, dan Semarang makin parah banjir. Dan Bu Mega gimana gue? Ya bisa jadi begitu. Tapi kalau Bu Mega sendiri saya rasa tidak. Saya yakin dan saya yakinnya 100% ke Ibu Puan Maharani begitu kan. Karena di satu sisi Tras Soekarno, di satu sisi akan bagaimana rekam jejaknya. Tetapi kemarin memperlihatkan cucunya dari anak dari Puan Maharani, kedua-duanya ingin masuk politik. Akhirnya apa? Itu ada pengkaderan dari Tras Soekarno suatu saat nanti begitu. Kira-kira seperti itulah politiknya begitu. Dan bahkan komentar beritanya seperti ini.
Ini beritanya adu rekam jejak antara Ganjar dan Puan. Siapakah capres pilihan Ibu Megawati? Tapi orang-orang yang berspekulasi ini yang bekerja terus, yang bekerja terus kayaknya Ibu Puan Maharani begitu. Tetapi Pak Ganjar belum menunjukkan ekspresi, ekspektasi atau keberhasilan di DKI Jakarta, di Jawa Tengah begitu kan. Bahkan ini pemilu dan Pilpres 2024 semakin dekat. Partai politik mulai bermanuver menentukan strategi untuk memenangkan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Artinya yang kemarin disampaikan oleh Ibu Megawati sangat lucu sekali ya, terkait dengan pendukung Pak Ganjar. Yang menentukan capres itu bukan pendukung, tetapi partai pengusung dan ketua umum, yaitu Ibu Megawati. Kira-kira seperti itu. Ketika partai politik lain sibuk membangun koalisi dan mencari figur yang cocok untuk diusung sebagai calon presiden, PDIP Perjuangan masih terlihat adem ayem. Hingga kini PDIP belum terlihat menjalin koalisi dengan parpol manapun. Begitu juga dengan calon presiden, hingga kini partai tersebut belum juga menentukan satu nama yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Sebenarnya ada dua nama yang selama ini digadang-gadang untuk menjadi calon presiden dari Partai Perjuangan itu dari PDIP. Dua nama itu adalah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI yakni Puan Maharani, masing-masing memiliki kelebihan. Dan bahkan di satu sisi Ganjar sejauh ini memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan nama calon presiden lainnya yang beredar seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara Puan Maharani memiliki elektabilitas yang rendah, namun Puan dinilai memiliki modal besar dukungan partai karena merupakan petinggi partai, sekaligus anak Megawati dan pewaris Terah Soekarno. Atas itulah Megawati dinilai menginginkan Puan untuk maju sebagai calon presiden. Kendati demikian, Megawati tak bisa begitu saja membanggakan realistis politik, di mana Ganjar memiliki tingkat elektabilitas yang menjulang tinggi. Lantas siapakah yang akan dipilih Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi calon presiden PDIP di Pilpres 2024 berikutnya? Yang pertama, rekam jejak Pranowo. Ganjar Pranowo saat ini dikenal sebagai Gubernur Jawa Tengah yang sudah menjabat selama 2 periode sejak 2013 dan ia merupakan adalah salah satu politikus PDIP yang sudah bergabung dengan partai tersebut sejak masih bernama Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) di era Orde Baru. Ketika pecah peristiwa kasus 23 Juli 1996, Ganjar sempat vakum dari politik dan menekani profesi sebagai pengacara dan konsultan. Namun ketika PDIP kubu Megawati Soekarno Putri bermetamorfosa menjadi PDIP, ia kembali bergabung hingga ini. Sebelumnya, menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar merupakan anggota DPR RI di Senayan, ditempatkan di koalisi 4 dan pernah juga menjadi anggota Pansus Angket Bank Senturi pada 2010. Ketika terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah pada 2017, salah satunya menjadi perhatian adalah dunia pendidikan. Ia pernah membuat sejumlah inovasi dalam dunia pendidikan di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Ganjar membangun sekolah gratis khususnya untuk siswa miskin. Tetapi bagaimana rekam jejak Puan? Rekam jejak Puan inilah yang kemudian sangat luar biasa begitu kan. Bahkan Puan Maharani adalah Ketua DPR RI. Puan Maharani pertama di Indonesia dilantik pada hari Selasa 2019 ya, lalu untuk masa jabatannya sampai 2024. Akhirnya sebelum menjadi Ketua DPR RI, Puan menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan Indonesia Menko PMK pada pemerintahan Joko Widodo. Bahkan Puan juga terjun ke dunia politik di tahun 2000-an ya, ia bergabung dengan PDIP dan langsung menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang perempuan dan pemberdayaan masyarakat. Namun namanya mulai dikenal publik ketika ia terpilih menjadi anggota legislatif pemilu 2009. Artinya kalau kita adu rekam jejak ya, Puan Maharani juga mentereng kok begitu dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu kan. Apalagi Pak Ganjar ini diterpa isu hari ini banjir, wadas dan angka kemiskinan di Jawa Tengah begitu. Dan bahkan saling sindir menyindir antara pendukung Ganjar dengan pendukung Ibu Puan Maharani begitu kan. Artinya apa selama ini? Saya yakin dan seyakin-yakinnya itu adalah Ibu Puan yang akan terpilih di untuk disodorkan untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Pasti yakin dan seyakin-yakinnya. Buktikan sajalah. Karena begitu kemarin ya, dari memperlihatkan cucunya aja, memperlihatkan Mbak Puan disebut beberapa kali oleh Ibu Megawati, menanda bahwa
Ibu Puan itu akan menjadi calon presiden dari partai PDIP itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini. Karena yang masih subscribe yaitu 5%, yang belum subscribe yaitu 95%. Mari kita kawal bersama-sama channel ini.